Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan judulnya itu hobi dan kuliner serta seks. Apakah sesuai dengan pengharapan dan iman serta kasih kehendaknya Tuhan gitu, kehendaknya yang dari Tuhan gitu. Jadi apakah hobi itu sesuai gitu dengan kehendak Tuhan gitu, dengan pengharapan iman dan kasih yang Tuhan kehendaki? Apakah kuliner sesuai gitu ya dengan pengharapan dan iman serta kasih yang Tuhan kehendaki? Apakah seks itu sesuai gitu ya dengan pengharapan iman serta kasih sesuai kehendak dari Tuhan itu, kehendak Tuhan gitu. Nah, ini kadang-kadang banyak orang yang salah tangkap teman-teman. Jadi anggapnya hobi apa salahnya sih, kan positif gitu kan, tidak berbuat yang tidak sesuai firman Tuhan gitu. Begitupun kuliner gitu kan, apa urusan dengan kuliner kan nggak apa-apa gitu ya, cuma menikmati hal-hal makanan saja gitu. Begitupun seks dalam arti kata dengan pasangan loh, bukan seks liar gitu. Kalau seks liar kan jelas zina, kan nggak benar. Ini bicara seks yang normal gitu, seks pasangan formal itu, resmi gitu. Nah, ini kalau kita nggak simak lebih dalam dan benar-benar akhirnya kembali lagi apakah penilaian sesuai kehendak Tuhan atau tidak, itu ya parameternya dari apakah hobi itu bisa melebihi kita fokus untuk Tuhan gitu. Apakah kuliner itu jadi benar-benar bisa melebihi dari kita butuh Tuhan, mencari Tuhan itu. Apakah seks juga sama teman-teman dengan pasangan yang formal gitu ya. Jadi ini kembali lagi semua hal yang bisa lebih diutamakan dibanding dengan Tuhan gitu. Ya itu harusnya jadi berhala ya teman-temannya. Jadi bukan cuman soal cinta uang aja gitu. Cinta uang juga sama teman. Kalau cinta uang itu sampai mencintai uang, ya berarti kan lebih memberhalakan uang gitu dibanding jadi menduakan Tuhan gitu. Nah, begitupun bukan cuma cinta uang, tapi urusan hobi, kuliner dan seks pun ya teman-teman harus coba renungi gitu, coba koreksi diri apakah benar tidak seperti ini. Meskipun kalau saya pelajari teman-teman, banyak sekali contoh kayak saya coba banyak teman-teman di urusan rohani, misalnya teman rohani, mentor rohani, ya biasanya kuliner itu menjadi satu target teman-teman. Jadi kalau misalnya mentor rohani atau teman rohani melayani di satu tempat, ya ceritanya nggak jauh-jauh. Oh, nanti kalau ke sana ya selain melayani pengen coba mencari kuliner khas sana, ada yang istimewa ini itu gitu. Nah, kalau kita bicara lebih dewasa rohani, kadang-kadang jadi timbul tanda tanya, kita mau melayani ke sana gitu, apakah untuk melayani Tuhan atau hanya untuk mencari kepuasan, mencari kuliner aja teman-teman. Nah, ini yang jadi relatif sekali teman-teman. Cuman intinya kan apabila ada sesuatu hal yang melebihi, lebih diharapkan, lebih dicari, lebih diingini gitu, lebih dari Tuhan gitu, ya itu namanya sudah salah gitu, namanya berhala. Jadi di sini kita mesti koreksi diri, apakah kita kuliner bisa seperti itu? Apakah hobi kita juga bisa begitu teman-teman? Misal kalau seandainya orang yang senang misalnya senang koleksi misalnya dengan kerang gitu, misalnya kerang-kerangan gitu ya kan, nah itu bisa bicara kalau dikirim pelayanannya ke Indonesia bagian timur, mungkin senang sekali gitu teman, karena di sana masih alami, masih banyak sekali kerang-kerang yang bermacam-macam model itu teman-teman. Nah, itu juga sama gitu, hobi seperti itu. Bisa juga orang yang melayani misalnya dari kampung gitu, dari kota kecil ya ke Jakarta, ada pelayanan, tapi dia senang misalnya alat-alat musik gitu, sound system, ya dia juga akan happy gitu karena di Jakarta bisa melihat ini. Nah, jadi kembali sasarannya seperti itu teman-teman. Nah, ini yang coba nanti kita koreksi diri, apakah benar bahwa hobi kuliner dan seks sekalipun dengan pasangan kita adalah satu berhala gitu ya, bukan cuma urusan cinta uang. Kalau cinta uang kan jelas di firmannya dicantum gitu ya, kita
perlu uang tidak apa-apa, tapi kalau kita sampai bicara cinta uang, nah akhirnya kan jadi salah teman-teman. Jadi kita malah kalau di firman Tuhan dikatakannya di kitab, di Alkitab, di kitab Nasrani, malah cinta uang itu diberi nama Mammon gitu, Mammon. Jadi Mammon itu adalah ya dewa soal bicara uang gitu. Jadi larinya ke situ teman-teman. Tapi kalau yang tadi saya katakan hobi kuliner dan seks ini ya kurang umum gitu, kurang umum dibahas. Tapi yang saya alamin itu selama belasan puluhan tahun ini ya banyak sih teman-teman. Kalau kita bicara dengan teman rohani dan mentor rohani, biasanya sering katakan ya kuliner khususnya gitu, urusan kuliner gitu. Kalau hobi ya ada, tapi lebih banyak kulinernya teman-teman. Nah ini yang kita nanti coba pelajari. Nah untuk lebih dalemin teman-teman, coba kita cari kitab Yohanes teman-teman, kitab Yohanes pasal 15 gitu. Jadi ini pengalaman buat saya pribadi waktu jadi 5 tahun setelah baptis, berarti 2012 teman-teman. 2012 aja saya sudah mulai mencari Tuhan selama 12 tahun. Saya sharing dengan teman rohani dan mentor rohani, kadang-kadang masih salah kaprah teman-teman. Jadi ya ini nanti coba kita bahas. Coba kita mulai dulu kitab Yohanes teman-teman, pasal 15 ayatnya 1 sampai 8 teman-teman. Ayatnya 1 sampai 8. Judulnya pokok anggur yang benar. Judulnya pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar. Dan ini kalau saya universalkan langsung aja teman-teman, supaya bisa ketangkap oleh semua teman-teman saya gitu, baik keluarga teman-teman saya yang bukan Nasrani gitu. Firman Tuhanlah pokok anggur yang benar, dan Tuhan Allahku lah pengusahanya. Setiap ranting pada Tuhan Allah yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi prinsipnya cara kerja Tuhan seperti itu teman-teman. Yang berbuah ya akan di pruning ya, biar buahnya lebih besar dan lebih banyak gitu. Nah tapi kalau yang tidak berbuah ya mungkin akan dipotong katanya. Kita memang sudah bersih karena firman yang telah Tuhan Allah katakan kepada kita gitu. Tinggallah di dalam Tuhan Allah, dan Tuhan Allah di dalam kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan Allah gitu. Nah ini Tuhan Allah, firman Tuhan ingatkan seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita hidup itu, ya kita harus hidup di dalam Tuhan Allah, dan karena Tuhan Allah akan hidup di dalam kita gitu. Intinya gitu. Akulah pokok anggur, Tuhan Allah lah pokok anggur, dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Tuhan Allah dan Tuhan Allah di dalam kita, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan Allah, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Tuhan Allah, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering gitu. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kita tinggal di dalam Tuhan Allah dan di dalam firman Tuhan Allah gitu, di dalam kita jadi kita tinggal di dalam Tuhan Allah, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang mintalah apa saja yang kita kendaki, dan kita akan menerimanya gitu. Nah dalam hal inilah kita berbuah banyak, dan dengan demikian kita adalah murid-murid Tuhan gitu. Jadi kalau kita lihat simak di sini teman-teman, ini pengalaman saya waktu tahun 2012 gitu. Saya bicara sharing dengan teman rohani maupun dengan mentor rohani saya gitu. Ya kita bicara masih bisa salah kaprah teman. Padahal saya udah berjalan 12 tahun kan mencari Tuhan, dan sudah 5 tahun. 5 tahun kalau saya lihat di catatan saya udah 7 kali khatam kali teman-teman. Tapi tetap aja pengertiannya masih salah teman. Kalau saya banding dengan hari ini gitu. Pengertian akan firmannya berbeda gitu. Karena waktu itu ditangkap seolah-olah jikalau kita tinggal di dalam Tuhan Allah dan bersama, berarti hidup bersama Tuhan, bersama Roh Tuhan, dan juga ditinggal di dalam firman Tuhan gitu. Ya di sini dikatakan gitu.
Mintalah apa saja yang kita kendaki dan kita akan menerimanya. Nah, kalau kita bicara kita belum dalam, belum mengenal mengerti akan firman Tuhan secara dalam, teman-teman, dan kita masih bicara level iman kita masih ecek-ecek gitu, ya ujungnya tetap, teman-teman, jadi kita masih, karena kita dasarnya ada di dunia dan berasal dari dunia gitu, ya kembali lagi jadi parameternya itu kan yang kita cari itu ya kesusahan duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu, selalu akan begitu, teman-teman, balik ke situ lagi gitu. Nah, waktu itu dengan teman rohani dan mentor rohani saya yang cukup masih muda juga gitu, mungkin juga belum banyak mengalami firman Tuhan, ya seolah-olah apa ya, kita giring sharing kita itu ke arah situ gitu, ya kita nanti kalau ikut Tuhan tidak akan kalah dengan manusia-manusia duniawi yang tidak mengenal dan mengerti akan Tuhan gitu. Jadi kitanya ke bawah-bawah duniawi, teman-teman. Nah, padahal kalau saya lihat pengertian saat ini kayaknya dulu salah deh, 2012 kayaknya pengenalan pengertian firman-nya masih salah gitu dibanding sekarang tahun 2021 gitu. Nah, ini nih ternyata kan memang pengenalan pengertian firman itu selalu berubah, teman. Jadi pengenalan pengertian, kedalaman pengenalan pengertian firman Tuhan akan berubah, dan juga tingkat level iman kita, teman-teman. Iman kita itu berubah. Nah, ini pasti ngaitnya nanti dengan pengharapan, iman, dan kasih. Nah, ini yang terus Tuhan asa kita untuk selalu berubah dari tahap ke tahap, teman-teman. Dari pengharapan berubah dari pengharapan ke pengharapan, iman juga bicara dari iman ke iman, kasih juga bicara dari kasih ke kasih. Kasih dalam arti kata di sini kasih yang proaktif ya, yang positif gitu. Maksudnya yang aktif gitu, dalam arti kata ya kasih kepada Tuhan secara aktif ya dalam bentuk ya melakukan firman Tuhan, teman. Keberanian kita taat dan berani melakukan firman Tuhan, itu namanya kasih gitu. Bukan kasih seperti orang dunia atau kasih orang yang punya keyakinan pada Tuhan. Mungkin kasihnya itu ya cuman merasa mengasihi Tuhan saja dari jiwanya gitu, dari pikiran, perasaan, kehendak. Misalnya nyanyinya jadi lebih syahdu atau gimana, cuman begitu saja. Jadi yang ada cuman di jiwa gitu. Sedangkan kasih yang nyata di dalam kita yang lebih dewasa rohani ya bentuknya yang melakukan firman Tuhan, teman. Nggak bisa nawar gitu. Ini saya udah bacakan, teman-teman, di kitab Yohanes pasal 15 ayat 1-8. Nah, kalau buat saya pribadi ini ngait, teman-teman, dengan 1 Petrus, teman-teman. Coba teman-teman nyari kitab 1 Petrus 1, kitab 1 Petrus 1 gitu. Ayatnya 3-12, teman-teman. 1 Petrus 1 ayatnya 3-12. Perikopnya, teman-teman, judulnya itu pengharapan, iman, dan kasih gitu. Pengharapan, iman, dan kasih. Makanya judul tema yang saya mau bahas hari ini kan itu, teman-teman. Bagaimana kita cross check gitu ya, kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi gitu yang kita target itu, yang kita anggap biasanya tidak salah gitu, itu adalah tentang hobi, tentang kuliner, dan tentang seks. Ini tuh tidak dilakukan apa-apa gitu, maksudnya ya tetap di internal keluarga kita saja, di kita pribadi, atau mungkin kita dengan community kita, atau dengan ya cuman kita pribadi aja gitu, dengan keluarga kita mungkin gitu. Jadi dianggapnya tidak apa-apa. Tapi kalau kita bicara lebih dalam gitu, mengenal mengerti firman Tuhan, ternyata hobi, kuliner, dan seks dengan pasangan itu juga tetap, teman-teman, ada unsur-unsur bisa lebih mementingkan itu gitu, hal-hal seperti itu dibanding dengan kepentingan kita kepada Tuhan. Nah, ini yang mesti kita koreksi diri terus sampai kedewasaan rohani kita meningkat terus, teman-teman. Jadi saya bacakan, teman-teman, perikopnya 1 Petrus 1 ayat 3-12. Itu perikopnya judulnya itu pengharapan, iman, dan kasih, teman-teman. Pengharapan, iman, dan kasih gitu. Nah, terpujilah Allah, dan kalau saya universalkan lagi, teman-teman, terpujilah Allah Tuhan kita, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali, dan oleh ya ini kebangkitan si Yesus yang disalib itu, kalau bicara dari sisi Nasrani, teman-teman, ya, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kita gitu. Nah, ini kalau ditanya apa sih pengharapan Tuhan bagi kita gitu, ya apa yang Tuhan harapkan bagi kita sebagai umatnya, ya kembali lagi pengharapan yang Tuhan
rancangan dan kehendaki adalah kita bisa menerima kita dapat menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang Tuhan inginkan gitu teman-teman. Jadi kita dapat menerima yang tidak bisa binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Ya, ada di mana? Ya tersimpan di sorga bagi kita gitu. Nah itu yang Tuhan inginkan teman-teman. Nah kalau cerita tadi dengan cross checknya dengan kitab Yohanes 15 ayat 1-8 istilahnya minta minta apa saja juga akan Tuhan kasih. Ya kembali lagi yang kita minta itu hal-hal apa gitu. Kalau kita bicara masih belum dewasa rohani, mungkin yang kita minta itu hal-hal yang duniawi teman-teman. Hal-hal duniawi tidak jauh-jauh dari bagaimana mencari kesuksesan dan kebahagiaan duniawi. Itu seperti orang yang dunia lakukan atau orang yang punya keyakinan lakukan. Seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita bicara dari sisi yang lebih dalam lagi gitu, pengertian firman-Nya lebih dalam, ya bahwa apa sih yang bukan yang kita kendaki, tapi apa sih yang Tuhan kendaki bagi kita gitu. Nah yang Tuhan kendaki bagi kita ya di ayat 4 ini teman-teman, bahwa Tuhan mengharapkan, menghendaki dan merancangkan dan menghendaki untuk kita untuk bisa menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita gitu. Itu yang Tuhan inginkan. Tapi kalau kita bicara di kitab Yohanes tadi, waktu saya dengan teman rohani dan mentor rohani kan ngebahasnya kan dari sisi apa ya duniawi gitu. Jadi ya pengen sukses duniawinya, pengen bahagia duniawi itu. Tapi ternyata setelah makin kita dewasa rohani, ternyata bukan itu. Kalau kita memang mengasihi Tuhan, ya berarti ini yang Tuhan harapkan itu. Pengharapan Tuhan bagi kita itu adalah ya untuk di dalam sorga itu gitu. Nah, yaitu kita yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan Allah karena iman kita, sementara kita menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir nantinya teman-teman. Bergembira zaman akhir dari artikan akhir zaman kita pindah ke akhirat. Nah itu ya udah zaman akhir itu. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kita bisa ketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah ini firman juga ingetin lagi teman-teman. Apabila kita mengasihi Tuhan ya sehingga kita taat dan berani melakukan firman Tuhan, dalam arti kata kita berani mengharapkan keselamatan akhirat teman-teman, bukan kesuksesan duniawi atau kebahagiaan duniawi, tapi keselamatan akhirat. Konsekuensinya di sini firman katakan kita harus berduka cita kan teman-teman dalam berbagai hal pencobaan. Nah ini yang kita mesti tahu teman-teman. Jadi ikut Tuhan itu yang benar itu ya akan menghadapi duka cita ya karena permasalahan dalam pencobaan-pencobaan itu teman-teman. Jadi jangan diasumsikan kalau ikut Tuhan itu seperti jalan tol bebas hambatan gitu. Tidak seperti itu teman-teman. Ikut Tuhan itu malah akan mendapat permasalahan dengan berbagai-bagai pencobaan. Makanya Tuhan katakan kita mesti bisa kuat gitu untuk meskipun dalam kondisi berduka cita. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita gitu. Jadi yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang warna, yang diuji diberikannya dengan api, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari akhir kita, pada akhir waktu kita meninggal dan masuk ke dalam akhirat teman. Nah di sini dibuktikan teman-teman bahwa yang namanya untuk membuktikan kemudian iman kita untuk bisa naik jauh lebih tinggi itu jadi urusan-urusan emas perak gitu. Ya emas perak itu kan kembali lagi seperti contohnya tadi bicara uang gitu kan, emas perak uang gitu, atau yang tadi dikatakan hobi kuliner seks gitu, itu masuk dalam kelompok-kelompok itu teman-teman, meskipun belum tentu semua orang bisa menganggap sama pengertiannya gitu, tapi yang saya mengerti ya seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita makin meningkat iman kita ya sampai benar-benar tidak ada satupun gitu ya kita bisa lebih mengasihi sesuatu dibanding Tuhan. Kita tidak bisa memberhalakan sesuatu dibanding Tuhan gitu. Bahkan firman lain Tuhan katakan sebelum kita membenci orang tua kita, istri kita, anak-anak kita, nah itu kan konyol sekali teman-teman. Itu kan cuma parameter dari Tuhan gitu, bahwa ya Tuhan itu ya nomor satu gitu, tidak bisa diduakan gitu. Meskipun apalagi sama hobi kuliner dan seks gitu ya, dengan keluarga aja firman Tuhan bisa umpamakan seperti itu kok. Ya jangankan
orang tua kita, kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, ya tetap kalau kita lebih mengasihi mereka salah gitu teman. Apalagi kalau kita cuma bandingkan hobi, kuliner dan seks gitu, cuman itu. Jadi pasti harusnya kalau kita nangkap firman yang itu, yang ini harusnya kita lebih mau mengerti teman-teman. Nah ini kan cuman satu yang diuji kemuliaannya dengan api sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari akhir kita gitu ya, di akhirat bukan di sini teman-teman. Ya ini konsekuensi kita hidup dengan pola dan cara-cara rohani seperti itu teman-teman. Sekalipun kita belum pernah melihat Tuhan gitu, Tuhan Allah, namun kita mengasihinya. Kita percaya kepada Tuhan Allah sekalipun kita sekarang tidak melihatnya gitu. Kita bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak dapat terkatakan. Nah ini kadang-kadang sukacita dalam Tuhan itu tidak bisa terkatakan karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita gitu. Nah ini sudah saya baca keselamatan jiwa kita. Ini sasarannya ke situ teman-teman. Jadi benernya ujungnya itu ya karena karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Benernya yang Tuhan harapkan seperti itu, keselamatan jiwa kita. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang untukkan bagi kita, dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Tuhan gitu, Roh Tuhan, Roh kebenaran Tuhan, Roh Kudus atau Nur itu yang ada di dalam kita, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus gitu, dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nah kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kita dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kita dengan perantaraan mereka gitu, yang oleh Roh Tuhan yang diutus dari sorga gitu. Nah ini jadi dilibatkan teman, apabila kita masuk ke dalam pola dan cara-cara Tuhan, tidak melibatkan Roh Tuhan atau Roh kebenaran atau Roh Kudus atau Nur bagi orang Muslim gitu. Nah ini nggak mungkin bisa teman. Yang diutus dari surga itu jadi Roh Kudus yang diutus oleh surga menyampaikan berita firman Tuhan kepada kita, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi pola pikir rohani itu, pola dan cara rohani itu pasti kaitannya dengan di sana teman, di akhirat gitu. Jadi yang Tuhan kehendaki itu adalah keselamatan jiwa, keselamatan akhirat bagi kita, bukan cuman kesusahan duniawi atau kebahagiaan duniawi saja. Nah, kebahagiaan dan kesuksesan dan kebahagiaan duniawi itu bagi orang-orang yang level kedalaman pengertian akan firman-Nya serta level imannya belum maksimal gitu ya, rasanya yang waktu saya tahun 2012 alami itu. Jadi malah kita mengharapkan Tuhan itu ya nggak jauh-jauh seperti orang dunia gitu, ya cuma ngandalin Tuhan gitu. Bagaimana kalau manusia dunia kan lebih mengandalkan diri sendiri atau orang lain kali ya, orang-orang pantai, orang-orang pintar gitu. Tapi kalau kita kan enggak teman-teman. Jadi ini kembali lagi bahwa beda teman-teman, ada di dalam kedalaman pengenalan firman juga tingginya tingkat iman kita. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab 1 Yohanes 15 ayat 18, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 12 saya sudah bacakan. Nah sekarang saya coba masukkan draft saya aja teman-teman. 5 tahun setelah baptis berarti menerima Tuhan secara formal gitu ya. Dan sudah 7 kali khatam loh, waktu itu udah 5 tahun aja saya udah saking kepepetnya kali, bukan karena hebat, bukan karena kepepet, bingung mesti apa gitu, cari solusi menghadapi permasalahan dalam ujian cobaan. Jadi aja ngandalin sekali bahwa ya firman Tuhan itu yang menuntun jalan hidup saya gitu, dan memang itu terjadi teman-teman. Nanti saya coba sharingkan dalam vlog lain gitu, bagaimana ajaibnya yang namanya cara kerja Tuhan, firman Tuhan kok bisa benar-benar jadi penuntun saya menyelesaikan permasalahan saya dalam ujian cobaan hidup saya untuk masuk ke dalam pola dan cara Tuhan gitu. Itu nanti saya ceritakan teman-teman. Jadi Tuhan itu memang maha kuasa dan ajaib gitu, memang mujizatnya dengan apapun juga bisa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan gitu. 5 tahun setelah baptis dan sudah 7 kali khatam membaca firman Tuhan dalam kitab suci, bahkan sering sharing firman selama 12 tahun, berarti dari 2000 sampai 2012 teman.
dengan ditemani teman rohani dan juga mentor rohani gitu. Ternyata pengenalan dan pengertian akan selalu berubah, pengertian akan firman itu akan selalu berubah dari pengharapan ke pengharapan, dari iman ke iman, dan dari kasih ke dalam kasih gitu. Nah, kasih dalam bentuk melakukan firman Tuhan, teman-teman. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kasih dalam Tuhan itu yang benar itu bukan kasih dari jiwa, tapi kasih dari sisi roh gitu. Kasih dari sisi roh ya berarti berani taat melakukan firman Tuhan, teman-teman. Itu yang disebut kasih itu gitu. Dari pengharapan seperti yang dicantum di kitab Yohanes 15:7 gitu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini tadi aku udah jelasin gitu. Ya, ini tergantung teman-teman. Kalau tergantung, sangat tergantung dari kedalaman pengenalan dengan firman Tuhan kita, ya sangat tergantung dengan iman kita teman-teman. Tapi kalau kita makin dewasa rohani, rasanya parameternya jadi berubah gitu ya. Memang Tuhan akan kasih, tapi bentuknya kan kasih yang sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, bukan dikasih karena rancangan kehendak kita yang masih duniawi ini gitu teman-teman. Permintaan inilah yang selalu berbeda, yang mana sangat bergantung kepada kedalaman pengenalan dan pengertian firman Tuhan gitu, serta seberapa tinggi tingkat kita beriman percaya kepada Tuhan, di mana firman Tuhan akan terus menuntun kita berubah dari pola dan cara hidup duniawi kepada pola dan cara hidup rohani, teman-teman. Jadi kembali lagi memang di sini akan selalu terkait dengan hal-hal seperti itu, teman-teman. Tinggal kita mau menempatkan Tuhan itu sebagai di posisi mana gitu ya. Tuhan yang kita tarik masuk ke dalam pola dan cara duniawi, atau kita sebagai manusia ditarik dengan pola dan cara hidup rohani gitu. Itu tergantung kitanya. Nah, itu adanya kuncinya kembali ke dalam jadi kedalaman pengenalan firman Tuhan dan tingginya level iman kita, teman-teman. Pengharapan hidup yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita adalah, nah ini, jadi kalau yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita adalah di 1 Petrus, teman-teman. 1 Petrus 1 gitu, ayat 4. Kitab 1 Petrus 1 pasal 1 ayat 4 gitu. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 4, teman-teman. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu gitu. Nah, ini yang kalau ditanya apa sih yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita gitu, ya ini teman-teman. Ya, kita ini di hadapan Tuhan untuk bisa menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga gitu bagi kita gitu. Nah, ini yang Tuhan ingin gitu. Nah, tapi belum tentu kalau pengenalan pengertiannya belum dalam, kadang-kadang ngapain gitu kita dapat ini gitu. Ya, kita pengen dapat sukses duniawi dan kebahagiaan duniawi, biasanya gitu. Pengharapan yang Tuhan rancangkan dan kehendaki dengan maksud membuktikan iman kita, di mana iman kita secara rohani nilainya jauh lebih tinggi daripada hanya kesuksesan dan kebahagiaan duniawi saja gitu. Bahkan harus ditebus dengan hidup yang sekarang ini, ya kita harus alami duka cita oleh berbagai-bagai permasalahan dalam pencobaan ini. Nah, ini konsekuensinya gini, teman. Jadi orang dunia sih pengen lepas dari permasalahan dan ujian cobaan gitu. Tapi kalau kita akan seperti ini, jadi sama saja seperti contohnya saat kita sekarang menghadapi COVID ini, teman-teman. COVID-19 tahun 2021, kita harapkan COVID ini berlalu terus udah selesai, kita boleh senang-senang lagi. Tapi kalau di dalam Tuhan bukan begitu, teman-teman. Jadi orang yang ikut dalam Tuhan itu, ya kalaupun misalnya COVID sudah berlalu gitu, misalnya dunia bisa mengatasi COVID, tetap aja gitu ya, pola pikir kita juga akan menghadapi ujian cobaan yang baru lagi, teman-teman. Jadi buat kita ujian cobaan itu bukan satu hal yang tabu gitu. Ya, permasalahan itu bukan hal yang tabu. Justru permasalahan ujian cobaan ini adalah cara bagaimana kita menaikkan level kita, teman-teman. Bagaimana mendalami pengertian firman kita, bagaimana menaikkan level iman kita. Jadi memang kita butuh permasalahan ini. Jadi bagi orang-orang yang benar-benar sudah dewasa rohani, COVID ini membawa kita sampai meninggal atau enggak meninggal, kadang-kadang udah enggak terlalu takut, teman-teman. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kalaupun COVID sudah bisa teratasi, tetap akan ada permasalahan yang lain lagi, teman-teman.
Kenapa ini diperlukan? Karena kita butuh yaitu meningkatkan kedalaman pengenalan akan firman Tuhan dan juga meningkatkan iman kita. Jadi permasalahan adalah bisa menjadi seperti satu alat gitu, satu alat kita untuk bisa lebih mengembangkan pengharapan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, kasih yang berbentuk ketaatan, melakukan keberanian, melakukan firman Tuhan kepada Tuhan, itu akan meningkat semua melalui permasalahan itu. Meskipun Tuhan katakan, firman Tuhan katakan, permasalahan ini membawa duka cita. Tuhan tahu itu, teman-teman. Tuhan tahu itu gitu. Pengharapan dan iman tersebut, jika kita mampu dan berani lakukan oleh karena kasih kita kepada Tuhan, maka kita telah mencapai tujuan iman kita seperti yang Tuhan telah rancangkan dan kehendaki, yaitu keselamatan jiwa kita, ya, atau keselamatan akhirat, teman-teman. Jadi yang Tuhan cari bagi kita, yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi kita itu adalah keselamatan jiwa kita, teman-teman. Bukan keselamatannya di dunia ini. Nah, keselamatan jiwa kita itu ya keselamatan yang di dalam akhirat itu, teman-teman. Jadi beda sekali, teman-teman, orang yang ikut mengharapkan, mengandalkan Tuhan itu ya lebih bicara kita targetkan untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi kalau bicara orang duniawi itu ya dia targetkan bagaimana mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan duniawi, teman-teman. Karena bagi Tuhan ya itu, kembali lagi Tuhan sering ingatkan gitu, bahwa kita hidup di dunia ini kan sementara, cuman menumpang, teman-teman. Jadi yang istilahnya menumpang sementara ini kan ya bagi Tuhan kan menumpang kan nggak lama, bukan menetap di situ gitu. Nah akhirnya ya kita mesti berpikir bahwa ya kenapa kok di dunia ini sementara dan menumpang tidak lama gitu. Ya karena kembali lagi kita terkunci oleh ya waktu hidup kita gitu. Ya waktu hidup kita di dunia ini cuma 70-80 tahun, bahkan mungkin maksimalnya cuma 120 tahun gitu. Nah cuman kalau kita banding dengan yang Tuhan maksud dengan hidup kita di dunia dan di dunia baru, di akhirat ini gitu, ya berbeda sekali, teman. Karena di akhirat itu kan alam kekal, itu dunia kekal, di mana dunia kekal itu tidak ada batasan waktu, teman-teman. Nah ini yang Tuhan inginkan, jadi menyadarkan kita bahwa kita itu berasal dari sana, dari akhirat gitu, karena ada unsur roh di dalam kita. Beda dengan makhluk-makhluk lain, teman-teman. Makhluk lain seperti binatang, hewan, dan tumbuhan segala macam itu kan tidak punya roh, jadi memang tertinggal di dunia ini. Tapi kalau kita ini kan berasal dari sana gitu, karena kita ada unsur manusia roh itu. Nah manusia roh ini yang Tuhan harapkan kembali ke sana dengan jiwa dan tubuh yang baru, teman-teman. Nah kita hidup di sana. Nah bahkan Tuhan inginkan kita bukan cuma sekedar kembali masuk ke dalam sorga saja, tapi Tuhan juga ingin bagaimana kita bisa kembali ke sorga dalam kondisi menjadi timnya Tuhan gitu. Bagaimana menjadi tim kerajaan sorganya, bukan cuma sekedar warga sorga. Nah untuk menjadi tim kerajaan sorga, tugas kita di dunia ini tidak cuma sekedar melakukan firman Tuhan, teman-teman. Tapi kalau kita memang mengasihi Tuhan gitu, ya kita, kalau kita punya pengharapannya lebih, beriman ke Tuhan secara lebih, dan mengasihi Tuhan secara lebih, ya kita mesti, firman Tuhan katakan, kita mesti mengajarkan firman Tuhan, teman-teman. Nah cuman karena kita bukan mentor rohani, kita pengusaha, kita orang karir, kita ada di marketplace, ada di sekuler, dunia sekuler, ya mengajarkan firman Tuhan itu ya pasti bentuknya bukan mengajarkan teori-teori rohani, itu tugasnya mentor rohani, tapi kita ya mengajarkan firman itu ya dengan cerita, memberitakan kesaksian hidup kita, teman-teman. Kesaksian hidup itu bersama Tuhan, kesaksian hidup kita menjalani firman Tuhan gitu. Nah ini yang kita harus bisa bersaksi ke sesama kita, sehingga sesama kita mendengar ini, teman-teman. Nah waktu sesama kita mendengar ini, minimal sesama kita akan timbul rasa untuk jadi mengenal gitu, mengenal bahwa ada hidup yang bersama firman Tuhan dan roh Tuhan. Nah ini minimal seperti itu, teman. Dan tetap sesama kita nanti akan terbawa ya seperti apa yang kita lakukan. Nah akhir-akhirnya ya ujungnya juga sesama kita mendapatkan keselamatan yang seperti Tuhan inginkan, rancangkan, dan kehendaki, teman. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa ketangkep, teman-teman, khususnya untuk urusan hobi, kuliner, serta seks. Coba teman-teman pelajari, itu kok setara gitu, hampir sama dengan ya cinta uang gitu, atau yang firman Tuhan katakan cinta keluarga itu gitu. Oke teman-teman, see you, bye-bye.